kita melaksanakan pembelajaran? Masih. Sudah makan? Sudah. Tadi belum makan? Belum. Belum makan. Ya. Saya mau lihat absen. Mana sekretaris? Kayaknya ada yang nggak masuk ya. Nanti yang nggak masuk seperti biasa kami catat, dilaporkan ke wali kelas. Bapak, ada keterangan nggak yang nggak masuk? Ada. Apa? Buka izin. Izin. Sakit apa izin apa pergi? Sakit. Izin nggak masuk Pak karena sakit. Kalau bisa kan saya bilang kalau izin sakit yang WA bagusnya orang tuanya. Enggak. Tapi memang kadang ada orang tua yang nggak pegang HP. Jadi ya, Ini Pak, ini. ya syukur kalau kita masih bisa ketemu lagi. Kemudian hari ini ya cukup pelajaran menjelang kemarin ya lumayan. Ya kalau hujan sebelum jam 1 udah saya udah was-was, kelas sepi nih, kelas banyak bangku kosong, banyak yang nggak masuk. Makanya berdoa terus supaya tiap siang cerah cuacanya. Ya, sebelum kita melangkah ke kegiatan pembelajaran ini, saya mau saja yang tampilkan sedikit seperti biasa.
semua orang punya mimpi. Tapi bagaimana mimpi itu bukan hanya mimpi, tapi kita bangun mengejar mimpi dengan action. Nah, lelah ya belajar, bosan nggak belajar? Bosan nggak? Ya. Apa sih zona nyaman itu? Zona nyaman? Zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Artinya pola ataupun aktivitas yang itu-itu aja gitu loh. Yang monoton, yang nggak ada perubahan, yang nggak punya nilai-nilai yang positif ya. Ya seperti mageran, itu juga zona nyaman. Kalau kata orang, sering kan dengar, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu gimana kita akan gimana? Bingung, merasa terlambat. Ya, mungkin bukan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita dibilang bodoh nggak mau ya. Jadi manusia atau setiap orang tuh nggak ada yang bodoh. Cuma karena malas, cuma karena jarang dilatih. Tapi kalau kita asah, nanti akan ya pintar. Seperti benda ya, pisau juga. Kamu beli pisau, mahal, tajam, bisa buat motong apa aja. Baru dipakai beberapa kali, habis itu kamu tinggal, kamu simpan, kamu jarang gunakan. Nanti berapa lama kemudian, saat tiba-tiba butuh, mau dipakai, nggak bisa. Karena tumpul jarang dipakai, jarang diasah. Jadi seperti itu kita juga. Kalau jarang berlatih, jarang ya belajar, ya kemampuan kita nggak akan terasa. Jadi nggak ada kata terlambat ataupun tua ataupun apa ya ketinggalan. Sampai umur berapa aja kalau yang namanya belajar
Belajar bukan hanya harus membaca, tapi bisa mengamati, bisa juga meniru, dan bisa memodifikasi. ATM, nah seperti itu. Ya, jadi tetap kalian semangat. Siapa tahu ada yang lulus, mau lanjut sekolah, kuliah, lanjut lagi sampai gelar yang paling terakhir apa? Profesor ya? Ya, profesor itu orang yang sudah membuat sebuah hasil karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemarin kita masih belajar tentang konsep routing dasar routing. Jadi yang kita akan pelajari hari ini masih kelanjutan daripada materi yang sebelumnya, konsep dasar routing. Ya, saya mau tanya sedikit, bagaimana konsep daripada routing supaya saling terhubung ya misalnya network ini pakai switch aja bisa, membuat jaringan lokal aja ya kan, ini juga, tapi bagaimana ini dengan ini ditambahkan router supaya bisa saling terhubung network ataupun perangkat yang berbeda jaringan ya. Oke. Terus konsepnya gimana? Gimana konsepnya? Berfungsi untuk menghubungkan segmen jaringan yang berbeda dengan meneruskan paket data ke alamat yang dituju. Gimana router bisa konsepnya? Jaringan yang berbeda dengan meneruskan paket data ke alamat yang dituju. Oke. Berarti seperti itu ya, dia meneruskan, memforward paket data. Nah, paket data itu sudah dibuat oleh network administrator, admin, dengan membuat routing table ya. Seperti itu. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana memahami, menganalisis konfigurasi jaringan routing statis. Ya. Baik, saya akan ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk materi konfigurasi routing statis ya, nanti setelah saya menayangkan video dan juga teks dan gambar, juga penjelasan singkat, kalian itu nanti dapat menganalisis, menjelaskan konsep routing statis. Dapat mengkreasikan atau mengkonfigurasikan topologi konsep jaringan routing statis. Dan juga nanti ada studi kasus tentang permasalahan pada konfigurasi routing statis ya. Baik, saya akan menampilkan video.
Ya, itu topologinya. Terdapat 4 device, yaitu 2 device router dan 2 device PC yang terhubung sebagai kalian. Dan terdapat 3 jaringan, yaitu jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Selain itu, pada setiap jaringan terdapat IP network, serta pada setiap interface terdapat alamat IP sesuai dengan alamat IP network pada jaringan tersebut. Sebagai contoh, pada jaringan A terdapat alamat IP network dan 2 interface yang terhubung pada 2 device, yaitu interface FA0/0 dan interface FA0. Dan terdapat alamat IP pada setiap interface sesuai dengan alamat IP network pada jaringan tersebut. Begitu juga pada jaringan B dan jaringan C. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai melakukan analisis topologi jaringan. Kemudian, pada langkah kedua yang harus teman-teman lakukan adalah proses konfigurasi. Nah, teman-teman, untuk proses konfigurasi akan kita lakukan dengan 3 tahapan, yaitu pertama, konfigurasi alamat IP pada device PC. Kedua, konfigurasi alamat IP pada device router. Dan ketiga, konfigurasi dengan teknik routing seperti ini. Kita mulai dari tahapan konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi alamat IP pada PC. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 device PC, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua device PC tersebut. Kita mulai dari device PC yang terhubung pada jaringan dengan cara klik pada isi 0, pilih desktop, pilih IP configuration. Untuk IP mah mungkin kalian sudah paham, kita skip dikit. Sampai di halaman ini, teman-teman isikan alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP yang terdapat Ya. di sini. Jadi IP ini IP PC. Nah, ini untuk network dari jaringan A, berarti kalian tentukan network address-nya ini yang pada oktet 1 sampai ke 3 dan hostnya berarti kalian tentukan dari 1 sampai 254. Jadi network address-nya 192.168.1 ya untuk jaringan A. Untuk jaringan B ya berbeda di mana? Di oktet ketiga ya. Nah, kalian perhatikan. Ini semua masih memakai IP kelas C ya. Jadi ini berbeda, networknya ada 3. 192.168.1.0 sampai 254/24. Dan ini network B-nya 192.168.2.0 sampai dengan 254/24. Yang ini juga ya 192.168.3, berarti ada network address. Ini network address A ya, jaringan A ini. Nanti kalian buat gateway-nya berapa, kalian tentukan IP pada routernya, port router di fast Ethernet berapa, kemudian di fast Ethernet berikutnya pada router sebelah kiri ini kalian buat network baru. Jadi IP-nya berbeda ya, sudah berbeda jaringan. Untuk yang port di router A dan B, yang menuju router A dan ke router B, ini satu network yang sama. Gitu ini. Oke, kita masih PC. Nah, ini baru masuk ke router. Akan kita lakukan pada kedua device router tersebut. Kita mulai dari router 0 dengan cara Nah, ini ya. klik pada router 0, pilih seri. Nah, sampai di halaman ini, kita akan menyimpulkan beberapa sifat atau perintah untuk melakukan proses konfigurasi router. Sifat pertama, teman-teman inputkan label. Kemudian, teman-teman inputkan enable atau bisa disingkat dengan E. Kalau di GUI
kalian ini sama dengan config IP ya. Di checklist enable ini kalau di GUI-nya cuman dicentrang. Enable berarti diaktifkan daripada portnya ya. Sama. Ini karena terbiasa kemarin GUI, ya coba biasakan dua cara konfigurasi dengan CLI ataupun dengan GUI. Ya. Untuk pemberian IP semua dengan yang biasa pakai GUI sama. Ya. Dengan di PC, dengan di switch kemarin. Oke, ya. Oke. Kemudian saya ada ini nanti kalian akan nanti pada soal LKPD seperti ini kalian akan saya kasih kasus untuk mencari permasalahan ketika salah satu PC dari network yang satu tidak bisa terhubung dengan network yang lain. Sama ya dengan yang tadi ya. Topologinya sama. Nah, coba. Nah, dia tidak terhubung itu. Jadi kasusnya apa? PC 0 tidak bisa terhubung ke PC 1. Nah, apa di situ? Teman-teman lakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan perintah show pada semua router, baik router 0 dan router 1. Lakukan juga identifikasi pada masing-masing PC. Perintah yang dapat digunakan adalah show IP root. Nah, di sini kita akan coba melakukan pemeriksaan permasalahan pada router. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat dua router, sehingga proses pemeriksaan permasalahan kita lakukan pada kedua router tersebut. Nah, di sini kita mulai dari router 0 terlebih dahulu dengan cara klik pada router 0, pilih CLI, lalu sampai di halaman CLI, pastikan teman-teman berada pada halaman router dengan cara menginputkan setak, enable, lalu teman-teman akan masuk pada halaman router untuk dapat melakukan proses pemeriksaan permasalahan. Nah, kemudian teman-teman inputkan sintak show IP root untuk melihat konfigurasi yang ada pada router 0. Atau bisa disingkat dengan SH spasi IP spasi root. Lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil seperti berikut. Perhatikan garis terakhir. Nah, pada router 0 terdapat 3 alamat gateway yang terhubung. 2 alamat gateway dengan simbol J adalah alamat gateway yang terhubung secara langsung. Dan 1 alamat gateway dengan simbol S dengan IP network 192.168.2.0 yang terhubung melalui IP 192.168.3.2 adalah alamat gateway yang didapatkan melalui proses konfigurasi routing status. Alamat IP ini adalah alamat IP pada jaringan B. Nah, ini artinya berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pada router 0 telah dilakukan proses konfigurasi routing status dan tidak ditemukan adanya permasalahan terkait konfigurasi routing status. Silakan teman-teman bisa close untuk keluar. Nah, selanjutnya pemeriksaan kita lakukan pada router 1 dengan cara yang sama seperti. Baik, untuk selengkapnya nanti video saya share di sharing folder. Kalian bisa lihat kembali videonya sambil kalian mengerjakan LKPD. Ya. Nah, jadi untuk video lengkapnya saya akan share. Kalian bisa membuat
Oke, sekarang siapa yang mau bertanya tentang tayangan ataupun PowerPoint yang tadi sudah saya tampilkan? Saya, Mas. Ya. Apakah konsep rutinnya sama dengan yang sebelumnya untuk interviewan? Gimana? Konsep rutinnya sama dengan yang sebelumnya untuk Konsep rutinnya sama dengan yang kemarin. Ya. Secara dasar sama. Ya, secara dasar sama. Di mana fungsi router yang dasar yaitu menghubungkan, meneruskan dua buah jaringan yang berbeda. Ya, meneruskan paket data dari network sumber ke network tujuan. Ya. Jadi kalau kemarin kan fungsi router itu untuk menghubungkan VLAN yang berbeda. Ya kan, dari VLAN A ke VLAN B tanpa ada router tidak bisa saling terhubung. Sama kalau ini bukan jaringan VLAN tapi lebih ke jaringan LAN. Ini bisa jaringan LAN, jaringan MAN, juga jaringan WAN. Ya, untuk fungsi router. Ya. Apa lagi? Nanya? Ya. Apakah router itu sama dengan modem? Router sama dengan modem. Kamu berarti pernah tahu router? Router. Kalau modem itu dulu USB yang suka dicolok ke komputer. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Tadi gimana Laras nanyanya? Apakah router itu Sama dengan modem. modem? Coba, kalau router itu sendiri fungsinya apa? Kalau router kan fungsinya hanya bisa menghubungkan perangkat yang berada dalam suatu network yang sama, LAN, LAN. Berarti router itu lebih buat jaringan LAN ya, lokal. jaringan lokal. Kalau modem, menghubungkan dengan perangkat di luar LAN atau WAN, Pak. modem ya. Kalau modem itu lebih ke mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ya. Nah, kalau sekarang lagi musimnya apa tuh? STB. Nah, set top box itu juga fungsinya sama. Dia mengubah yang dulu TV siaran analog dengan STB jadi digital. Kualitasnya lebih bagus ya. Sama koneksi ataupun jaringan dari ESP, dari provider dirubah dari analog supaya bisa digunakan oleh user. Fungsinya modem. Kalau tanpa ada modem, sinyal ataupun jaringan itu tidak akan bisa terkonvert dengan baik ya. Jadi jelas? Ya, beda. Kalau modem itu lebih ke jaringan WAN, lebih luas. Kalau router lebih sering digunakan untuk jaringan lokal. Ya, seperti itu. Jadi intinya udah berbeda. Oke, ya selanjutnya saya akan bagikan LKPD di biasa Google Drive ya. Coba kalian cek LKPD-nya, itu ada soal nanti untuk kalian presentasi dan praktek untuk konfigurasi routing statis. Ya, ada 2 soal nanti yang kalian akan presentasikan dan ada lab praktik konfigurasi routing statis. Ya, kalian boleh ikut dengan metode apa namanya? CLI atau dengan GUI. Ya, untuk pemberian
IP kalian config dulu semua PC-nya, IP-nya ya, sesuai dengan IP routernya. Kalau ada yang ditanyakan, bingung, silakan. Ya. Jadi pasang dulu ke sini. Ya. Soalnya Dia ngerjain Cisco, kita ngerjain soal ya itu ya. kayak Iya. ini ininya Pak. Ya. Oke. Itu dua dulu. Cisco pulpen. Sini dah, sini gue nyatet sini. Ini kan. Dan Jordan itu KPD berapa? Tampol nih. Ini videonya ya. Ih, ini kan masuk internet kan? Jadi ngomongin soal ini. Tiga router, 3 switch, 6 PC. Saya mau lihat. Ini berubah. Heran juga.
normal untuk yang konflik nanti terakhir baru konflik routernya. Router ke router pakai kabel yang ya, nah itu yang merah. Nah bukan DTE ya. Gini. Aduh, tangan. Ya. HP gue mana? Cat kena kaluan dulu. Nih, silakan nikah. Anjir suruh foto apa tuh? Gue cuma sama aja. Kirinya ke kiri. Kirinya ke kiri. Balik ke kanan. Bentar. Masih ada waktu. Ya. Bisa. Nah, 195. Yang mana kurang 120.
Sama. Kok bisa nih? Ya. Coba. Lalu mangkuknya di ini. Ya, ya. Ya, saya punya ini semua. Yang ini kan cerita lagi. Nah, itu lagi. Ya, semua ini bisa pakai ini. Nggak usah. Ada ini berapa? Yang di sini berapa? Ini berapa? Coba lihat. Ini berapa? Ya. Mana? Di situ dilihat di lihat. Nih, berapa?
40.10. Nih. Router yang ke router BDP ya. 40.10. Yang serial ya. Yang serial 40.10. Ya. Yang Ethernetnya udah. Nah itu. 10.1. Oke. Udah. Nah, sekarang berarti yang router TKJ. Udah. Oke. Serialnya yang kan kalau router TKJ kan dia pakai 2 serial kan? Yang ke router BDP yang mana? Yang ke kiri yang mana ini? Ini pertama, Pak. Ya, itu. Yang satu ini. Ya, itu berarti yang 40.20. Pak. Ya. Ini, Pak. Itu yang ke sana 50.10. Nah, berarti itu yang ya 50.20. Kan lihat di gambarnya tuh kan. Mana Danu masuk. Ya. Udah dikasih IP semua. Sekarang berarti tinggal routing table-nya di router BDP dulu, ya kan? Nah, berarti masuk ke static. Nah, networknya. Nah, kalau di CLI-nya kan tadi nih. Dari port yang ke routing TKJ, port pas Ethernet yang ke network TKJ yang ke bawah, dan yang ke kiri 192.168.20.0. Kita bukan IP-nya tapi networknya. Kalau IP kan di portnya, kalau ini kita mendaftarkan seluruh networknya. Mana tadi statiknya? Tadi statiknya kamu terusin, tadi belum? Oh. Nah, itu yang ke router ke TKJ 40.0. Ya, tambah lagi, ketik lagi di ya, sama. Yang ke BDP 30, itu sama. Add lagi, itu sama tetap. Enggak 40. Ya. Nah, oke, router BDP. Ya, oke, masuk ke router TKJ. Oke, ya. Yang ke 10.0. Ya. Nah, oke, itu ke 40.10.
Ya. Oke, atasnya masih yang ke router TKR. Network address TKR 30 titik. 40 juga sama, Pak? Ya. Enggak, yang ke port dari router TKR ke arah TKJ 50. Itu bukan next hop-nya 50. Enggak, itu tadi tetap itu udah benar. Nah, Posisinya 50 ya? ya. Itu yang 20, itunya 20 Apanya? IP-nya. Nah, itu kan buat yang port ke dari TKR ke TKJ. Udah. Oke, sekarang router TKR. Dari yang ke bawah dari router TKJ, network address TKJ berarti ya. Network address TKJ 10.0. Ya. Menuju ke yang dari router TKJ ke TKR 50.10. Nah, itu IP yang kemudian dari TKJ 20.0 sama ke port yang tadi 50.10. Coba yang ya buka yang BDP deh, yang BDP. Saya mau cek lagi. Itu, nah itu yang itu digantiin, ini bukan 40.0, 10. Ulang lagi berarti itu dihapus semua. Nah, oke, buat ulang lagi. Ya. Nah, nggak bisa dirubah itu ya. Ya. Nah, yang network TKJ berarti 20. Nah, port yang dari BDP ke 40.10. Ya. Kemudian yang network TKR ya, sorry ini. Benar tadi 20. Iya. Nah, yang itu 3 ke TKR. Ya kan? Iya. Yang network TKR. Sama. 40, 20. Iya. Itu yang dari TKJ menuju ke BDP. Ya kan? Dah. Oke, coba kamu uji. Di clear dulu itunya biar lagi, ulang lagi. Masih ada yang merah nggak? Coba kamu cek cari permasalahan. Pukul 40.20.
Ya, langsung dibacain presentasinya ya, yang soal kelompok. Nah, sini satu. Kelompok 2 siap? Belum selesai? Siapa? Ayo, kelompok 2. Nah, karena sudah. Gimana? Kesalahan apa saja yang bisa terjadi dalam Didekatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan apa saja yang bisa terjadi dalam konfigurasi routing statis? Adalah membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar. Proses edit data pada routing harus dilakukan secara manual. Yang kedua, prosedur atau langkah-langkah perbaikannya adalah teknik konfigurasi ulang routing statis. Periksa semua konfigurasi pada perangkat jaringan dan cocokkan dengan routing tabel yang sudah dibuat. Prosedur pengecekan hasil perbaikannya. Jadi menurut kelompok ini dari teknik pemeriksaannya ya, konfigurasi ulang. Jika kamu bingung mencari di mana letak kendalanya, baiknya mungkin nggak mau repot, konfigurasi ulang routernya dan dicek disesuaikan dengan routing table yang sudah dibuat. Routing table itu dari IP-nya, network address-nya itu masing-masing pakai IP yang mana, kemudian IP routernya. Ya, routing table itu harus berstep urutan daripada rute daripada arah network itu yang akan diteruskan atau di forward, itu routing table-nya. Jadi menyesuaikan dari rutenya. Kelompok 1 udah? Coba. Gimana dari kelompok 1? Yang kelemahannya, Pak. Ya. Kelemahannya dari static router yang pertama berasal dari kelemahan dari static routing yang pertama berasal dari SDM alias mereka yang mengoperasikan router tersebut. 2. Dengan keterbatasan pada kemampuan sumber daya manusia, maka static routing sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam jaringan yang berskala besar. 3. Apabila sistem harus menutup ataupun membuka sebuah rute pada proses routing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaharuan terlebih dahulu pada routing secara manual. Itu. Jadi di sini untuk routing statis pada skala yang lebih besar nanti jika SDM atau network administratornya kurang memahami, pada saat ada perubahan atau pengembangan jaringan, maka akan kesulitan untuk merubah routing table-nya. Jadi kalau routing statis, bagaimana konfigurasi itu dibuat manual. Kalau ada berubah, ya dirubah. Jika network adminnya kurang memahami, maka akan kendala kesulitan daripada membuat atau menambahkan jaringan yang baru atau yang lain. Kelompok 3 bisa? Ya, gimana? Kesalahan apa saja yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan apa saja yang bisa terjadi dalam konfigurasi routing statis? Membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Kelemahan dari static routing yang pertama berasal dari SDM.
alias mereka yang mengoperasikan router tersebut. Hmm. Setiap administrator dan juga operator harus paham betul mengenai prinsip routing dan juga proses manajemen dan kabel routing agar proses routing dapat berjalan dengan lancar dan tak terjadi kesalahan rute pengiriman. Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar dengan keterbatasan pada kemampuan sumber daya manusia. Maka static routing sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam jaringan berskala besar. Hal ini akan sangat merepotkan kerja dari administrator ataupun operator dan sangat tidak efektif untuk digunakan. Proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Apabila sistem harus menutup ataupun membuka sebuah rute pada proses outing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaruan terlebih dahulu pada tabel routing secara manual. Hal ini akan menyulitkan operator dan juga dapat mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Ya, jadi ya, menjabarkan apa yang tadi dari kelompok Andini ya. Memang seperti itu. Jadi untuk routing statis itu memang pada saat nanti jaringan yang sudah lebih luas akan sangat sulit. Jadi seperti apa ya kita kalau analoginya? Coba. Dalam kita membuat sebuah rangkaian, ya, misalnya apa miniatur. Kalau ada sesuatu yang dirubah, nanti kita akan merubah lagi tuh yang lainnya. Nah, seperti itu konsep daripada routing statis. Ya. Ya, oke. Dari diskusi dan presentasi kelompok, ya, ada yang mau ditanyakan untuk tentang tadi pembahasan. Ya Pak Danu? Ya. Nah, jadi mungkin bener nggak sih kalau kita konfigurasi di Cisco sama, ya Cisco itu kan simulator, ya simulator berarti sebagai gambaran aja. Jadi kalian aja mungkin sekarang saat konfigurasi IP di PC lupa-lupa ingat lagi karena biasa config di Cisco. Nah begitu juga permasalahan. Kalau di Cisco itu nggak ada tadi kita ngecek config kabelnya rusak nggak ada, ya kan? Tapi kalau sehari-hari kan kita misalnya kendala jaringan macam-macam. Kalau dalam kehidupan nyata kabel apa rusak digigit apa rusak, pinnya ataupun sudah usang ataupun korslet daripada perangkatnya, routernya, switchnya, misalnya karena petir atau karena apa korslet, kan banyak lebih banyak kita menemukan permasalahan. Tapi kalau di Cisco ya agak beda. Paling hanya saat konfigurasi di IP-nya salah, titik, pakai koma, salah, itu aja palingnya. Lebih sedikit ya. Kita menganalisis permasalahan pada simulator Cisco lebih sedikit sebenarnya. Kalau saya kasih kasus, kalian kalau sudah routing tabelnya sudah tahu, lebih mudah menganalisis daripada kita yang menganalisis permasalahan yang sebenarnya. Misalnya jaringan routing pada sekolah, ya ada kendala di sisi mana, kita urut, namanya mengurut troubleshooting. Nah itu harus dari mana, seperti itu. Kalau simulator, anggap aja kita lihat miniatur jaringan, jadi lebih mudah ya. Seperti itu. Kalau untuk tadi ya perbedaannya.
Nah, jadi walaupun masing-masing jaringan LAN juga kita memiliki segmen ataupun kelas IP yang berbeda, masih bisa kita konfigurasi, kita gabungkan dengan routing table untuk menentukan subnet masknya, gateway-nya yang mana. Intinya port yang dari router dan ke arah network yang dihubungkan harus sama atau sinkron. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, coba saya kasih waktu 2 menit. Kalian coba buat kesimpulan tentang materi dan hasil diskusi di LKPD. Ya, nanti coba saya tunjuk yang akan membuat kesimpulan. Silakan 2 menit. Ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Baris, kesimpulan coba gimana? Menurut kelompok kamu? Ya, coba. Ya. Ya, saling berkomunikasi. Ya, oke. Ya, kesimpulannya bisa kalian gambarkan seperti tadi. Ya, untuk kesimpulannya sudah bagus. Ya, tinggal dikembangkan lagi sedikit. Oke, kita lanjut untuk
mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari dari tadi presentasi, diskusi, dan permasalahan. Saya coba kita tes ya. Saya akan kirim soalnya post test. Ini ada pilihan ganda ya, 5 soal saja. Bentar, saya upload dulu. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit untuk soal post test. Dibuka di drive-nya. Nanti setelah selesai kamu save, kamu taruh lagi di tempat drive tadi. Ya, diisi nama dan kelas saja. Oke, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang.
Ya, udah selesai ya. Yang udah silakan langsung di upload. Oke, sudah. Ya, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Jadi, kalian ulang-ulang lagi. Untuk konfigurasinya, kalian coba ulang lagi. Bisa di handphone ya. Walaupun memang di handphone sedikit lebih sulit. Tapi iseng-iseng daripada scroll TikTok, IG, coba sekali-sekali scroll Cisco Mobile. Bikin. Kalau di Cisco Mobile sebenarnya lebih enak pakai CLI, ngetik. Cuman memang kalian lebih sering terbiasa dengan sintak-sintak CLI untuk router. Jadi enable itu untuk apa? Ya kan? Itu di LKPD sudah ada tuh. Ada keterangan yang saya highlight. Perintah N itu untuk apa? Enable. Terus konfigurasi terminal conf T singkat ya. Itu untuk apa? Ya kan? Terus ada lagi interface artinya. Nah, itu kalian coba bandingkan kalau di GUI-nya itu seperti apa itu. Oh, kalau enable itu kalau di GUI-nya cuma checklist, itu menggunakan checklist. Oh, di CLI-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus apalagi perintah show. Nah, bedanya di CLI kita bisa melihat routing table-nya. Show IP. Nah, itu bisa kalau di CLI. Jadi kalau kalian mau menganalisis permasalahan itu dengan CLI. Pada saat kalian coba tampilkan, sudah benar nggak routing table yang kalian buat dengan yang ada? Oh, ternyata ada kekurang yang mana? Seperti itu. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep routing yang kedua. Ya, konsep routing kemarin statis, lawannya dinamis. Apa yang kamu tahu kalau perbedaan statis dan dinamis? Kalau statik berarti manual kemarin, itu routing table-nya, jalurnya kita buat konfigurasinya manual. Semuanya dari mulai routing table-nya. Nah, kalau dinamis itu proses routing yang dibuat oleh router secara otomatis. Ya. Nah, routing dinamis ini akan lebih luas nanti. Dia bukan hanya jaringan lokal, tapi sudah bisa jaringan LAN, jaringan WAN, dan jaringan MAN. Lebih kompleks. Nah, untuk routing dinamis juga banyak nanti jenis-jenisnya lagi. Ada RIP, ada EIGRP, dan lainnya. Kita pelajari nanti satu-satu. Ya, mungkin kita nanti belum beralih ke mikrotik. Kalian biar paham dulu CLI di Cisco, baru kita bisa ke mikrotik. Ya, baik untuk materi hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan lancar. Ya, jika ada kendala, kalian jangan sungkan untuk bertanya. Ya. Boleh japri, boleh telepon, boleh apa aja. Mudah-mudahan saya selalu ada waktu ya buat selalu support kalian. Ya. Untuk penutup kegiatan kita hari ini, tadi kayaknya kita lupa berdoa sebelum mulai. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya untuk kegiatan kita hari ini. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan kalian hari ini ya. Amin.